Sementara itu pemirsa, insiden kabel kembali memakan korban jiwa dan peristiwa ini menunjukkan persoalan penataan jaringan utilitas di Jakarta yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kita akan simak pemirsa laporan jurnalis Metro TV Glorinata dan juru kamera Adi Nugroho. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemirsa, di tengah kota Jakarta yang terus berbenah untuk menjadi kota modern, tentu saja beragam persoalan masih ditemui dan tak kunjung selesai. Salah satunya adalah insiden kabel menjuntai yang baru-baru ini memakan korban jiwa dan kembali mendapatkan sorotan publik soal persoalan lama di Jakarta yang nampaknya tidak ada solusinya. Nah, menanggapi hal ini, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menata peraturan daerah terkait dengan sarana jaringan utilitas dan akan menata kabel-kabel yang menjuntai seperti ini untuk ditanam di bawah tanah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat betapa semerawutnya kabel-kabel di Jakarta dan benarkah penataan kabel di bawah tanah ini menjadi solusinya? Kabel menjuntai masih menjadi persoalan yang mudah ditemukan di berbagai sudut Jakarta. Selain menimbulkan kesan semerawut, kondisi ini juga menyimpan resiko bagi pengguna jalan dan masyarakat yang beraktivitas di ruang publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan penataan jaringan kabel secara menyeluruh memerlukan dasar hukum yang lebih kuat. Karena itu, pembahasan peraturan daerah tentang sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT kini dipercepat agar penataan kabel bawah tanah dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Kabel ini sekarang sedang dalam penataan karena perdanya juga sudah saya tanda tangani, perda tentang FJUT. Dan kalau dulu kabel-kabel ini kan tidak bisa dimasukkan ke dalam karena memang belum ada payung hukumnya. Sekarang dengan itu, apalagi sekarang sudah ada beberapa perusahaan atau entitas swasta yang akan bekerja sama dengan pemerintah DKI Jakarta untuk penanganan kabel-kabel itu. Kalau dilihat sekarang ini, kabel-kabel mulai kita masukkan ke dalam. Meski upaya penataan terus dilakukan, faktanya kabel menjuntai masih sering ditemukan di sejumlah titik. Kondisi ini menunjukkan penataan utilitas memerlukan koordinasi yang melibatkan banyak pihak. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di daerah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, dan saya ingin menunjukkan kepada Anda secara langsung beginilah kondisi semerawutnya kabel yang ada di daerah Jakarta. Tentu saja ini membahayakan masyarakat karena ini terdiri dari kabel-kabel jaringan telekomunikasi, jaringan fiber optik, kemudian juga mencampur jadi satu dengan kabel listrik. Dan hingga saat ini dari pemerintah tengah mengupayakan untuk membuat kabel-kabel menjuntai di udara ini untuk dipindahkan ke dalam bawah tanah karena belakangan ini baru-baru saja terjadi memakan korban jiwa, yaitu salah satu siswa SMA yang tersangkut kabel yang menjuntai seperti ini dan meninggal dunia. Dan tentu saja ini harusnya sudah cukup menjadi pengingat kepada pemerintah untuk segera melakukan pembenahan atau penataan kabel di bawah tanah. Menurut pengamat tata kota, penataan jaringan utilitas tidak hanya berkaitan dengan estetika kota, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan publik. Selain penataan infrastruktur, pengawasan dan pemeliharaan jaringan yang sudah terpasang dinilai sama pentingnya untuk mencegah resiko kecelakaan. Dengan hadirnya Perda nomor 8 tahun 2025, maka seluruh provider atau penyedia jasa perkabelan tidak boleh lagi memasang kabelnya di atas. Jadi ada peraturan yang memaksa, itu yang paling penting. Karena di situ kan ada sanksi nanti, Mbak. Tujuannya ke depan, yakni menjamin keamanan dan keselamatan warga di ruang publik. Ya. Di lapangan, sejumlah kabel terlihat mendekati badan jalan, melintasi trotoar, dan berdekatan dengan fasilitas umum. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi warga yang melintasi kawasan tersebut setiap harinya. Ya, saya melihatnya dari sisi estetika, karena ini kan kota metropolitan ya, nyebutnya Smart City, kemudian Green City.
Tapi penataan dari kabel-kabelnya itu sangat berantakan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua dari risiko keamanan safety terkait dengan mungkin ada arus bocor atau apa. Ini risiko kalau ada anak-anak megang kabel-kabel yang mungkin ada yang bocor atau apa, ada kebuka. Ini bisa risiko kalau tadinya itu ada arus bocor dari tegangan listrik ke kabel Telkom, itu bisa menyebabkan juga kesetrum. Tentu saja kekhawatiran warga itu bukan tanpa alasan. Pada pertengahan Juni 2026, seorang siswi kelas 10 SMAN 6 Jakarta berinisial NAEP meninggal dunia setelah motor yang dikendarai ayahnya diduga tersangkut kabel yang melintang di Jalan Lauser, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Januari 2023, seorang mahasiswa mengalami cedera berat setelah lehernya terjerat kabel fiber optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Akibat insiden tersebut, tulang tenggorokan korban putus dan hingga berbulan-bulan kemudian, ia dilaporkan tidak dapat berbicara maupun makan secara normal. Kedua peristiwa ini menjadi perhatian publik dan memunculkan desakan agar penataan jaringan utilitas dilakukan lebih cepat dan menyeluruh. Di sisi lain, Abjatel menyatakan bahwa dukungan upaya penataan jaringan utilitas yang dilakukan pemerintah. Namun proses pemindahan jaringan ke bawah tanah disebut memerlukan koordinasi, tahapan teknis, serta kepastian regulasi agar dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Sangat diharapkan ada elaborasi, mungkin katakanlah apa nih yang bisa kita lakukan kayak konsorsium bersama nih menyikapi, karena saat ini memang fiber optik secara carut marut merupakan persoalan nasional, Mbak Kak ya, sehingga akhirnya ini tidak menafikan bagaimana pimpinan-pimpinan daerah di samping keterbatasan biaya perlu juga duduk bersama yang diharapkan memberikan legasi kepada masyarakat itu sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus melakukan penataan jaringan utilitas. Di Jakarta Barat misalnya, sebanyak 7.960 meter kabel udara sedang direlokasi ke bawah tanah di sejumlah ruas jalan utama. Setelah tahap ini rampung, pemindahan jaringan sepanjang 12.400 meter kembali disiapkan di berbagai lokasi. Penataan jaringan utilitas memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, selama kabel beresiko masih menjuntai di ruang publik, potensi bahaya akan tetap ada. Kini masyarakat menanti langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan agar penataan tidak hanya berhenti pada wacana, melainkan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jalan. Pemirsa, langit kota Jakarta seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan malah menyisakan kekhawatiran bagi masyarakat yang melintas di bawahnya. Nah, penataan kabel ini bukan cuma soal estetika semata, namun ini soal keselamatan publik. Sampai penataan itu benar-benar terrealisasi, maka kabel semrawut, kabel kusut itu masih menjadi pekerjaan besar bagi Jakarta. Dari Jakarta, Glorinata, Joy Adi Nugroho, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.